Hai teman-teman semua, saya dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang penulisan kata. Sebelum kita memahami materi penulisan kata lebih dalam, yuk sama-sama kita simak apa sih itu pengertian penulisan kata. Penulisan kata adalah proses atau cara mempertimbangkan unsur bahasa yang diucapkan ataupun yang dipikirkan, yang biasa digunakan dalam perasaan, pikiran, dan digunakan juga untuk unsur bahasa mempertimbangkan ejaan yang telah disempurnakan. Baiklah, saya akan memaparkan fungsi penulisan kata. Fungsi penulisan kata adalah suatu proses atau cara penulis yang dapat mempertimbangkan unsur bahasa yang dapat diucap atau ditulis sebagai wujud kesatuan, perasaan, dan pikiran yang dapat kita gunakan dalam bahasa sesuai dengan apa yang kita sempurnakan. Fungsi penulisan kata ada dibagi dua. Yang pertama ialah sebagai pembakuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Dan yang kedua, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak dapat menghilangkan makna aslinya. Hei manis, nah sudah pada dengar nih pengertian dan fungsi penulisan kata. Kami bawa sobat untuk mendengarkan pembagian materi penulisan kata. Terbagi atas 1. Kata dasar. Kata dasar adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai makna. Kata dasar merupakan kata yang belum memiliki imbuhan sehingga belum mengalami perubahan bentuk dan makna. Kata dasar dapat diartikan sebagai kata awal untuk membentuk kata yang lebih besar. Sebagai contoh kata dasar diantaranya yaitu: Yang pertama, kata dasar dengan sisipan M, contohnya guru menjadi gemuruh. Yang kedua, kata dasar dengan sisipan L, contohnya jajah menjadi jelajah. Yang ketiga, kata dasar dengan sisipan IN, contohnya kerja menjadi kinerja. Yang keempat, kata dasar dengan sisipan H, contohnya bagian menjadi bahagian. Turunan. Selanjutnya, yang kedua, kata yang mendapat bentuk terikat ditulis serangkai jika mengacu pada konsep keilmuan tertentu. Contohnya, Adibusana, Lokakarya, Purnawirawan. Yang ketiga, kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapat bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung. Contohnya, Non-Indonesia, Pro-Barat, Anti-PKI. Bentuk pengulangan. Bentuk-bentuk kata ulang. A. Bentuk ulang dituliskan dengan menggunakan tanda hubung, diantaranya unsur-unsurnya. Misalnya, anak-anak, berjalan-jalan, biri-biri. B. Bentuk ulang gabungan kata dituliskan dengan mengulang unsur pertama. Misalnya, kapal barang, kapal barang. Kereta api cepat, kereta api cepat. Rak buku menjadi rak buku. Kata hubung atau gabungan. Kata hubung adalah kata-kata seperti dan, atau, karena, dan lainnya yang digunakan untuk menggunakan kata frasa, klausa, dan kalimat. Unsur gabungan kata terdiri dari unsur gabungan kata, contohnya cenderamata. Selanjutnya, gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya. Misalnya, buku sejarah baru. Selanjutnya, kata depan. Pengertian preposisi. Kata depan atau preposisi merupakan jenis kata yang ditulis di depan sebelum menuliskan kata benda, kata kerja, kata keterangan. penggunaan dan penulisan di sebagai kata depan. Nah, sebagai kata depan, diikuti oleh nama tempat yang penulisannya terpisah. Contohnya, di sekolah, di rumah, di kantor, di taman, dan di pasar. Contoh yang lain, Adi tiba di sekolah. Kata di berfungsi sebagai kata depan. Kata di diikuti oleh kata tempat. Kata di ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, di sekolah. Yang kedua, kata depan majemuk. Jika kata depan tunggal hanya terdiri dari satu kata saja, maka kata depan majemuk terdiri dari dua kata depan tunggal yang ada dalam satu kalimat atau klausa. Dua jenis kata tunggal tersebut memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan lebih detail atau yang lengkap. Contohnya kata depan majemuk, yang pertama bulan madu, yang kedua
Bis tuli. Yang ketiga, bawah tangan. Pertama, kata depan tunggal. Kata depan tunggal adalah kata yang memiliki bentuk yang hanya satu kata atau tunggal. Kata depan tunggal sendiri biasa dibedakan menjadi ke dalam dua jenis, yaitu kata dasar dan kata imbuhan. Contohnya yaitu masyarakat, ma, sya, dan kat. Selanjutnya, singkatan dan akronimi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang singkatan dan akronim. Singkatan adalah bentuk yang dipendekkan, terdiri atas satu huruf atau lebih, biasanya menggunakan aturan titik, dua kata, tanda titik, dan penggunaan lambang. Sedangkan akronim adalah singkatan dari dua kata atau lebih yang diperlakukan sebagai kata. Misalnya, akronim berupa gabungan huruf kapital. Yang kedua, suku kata diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, berupa gabungan huruf kecil tidak diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya, partikel. Bella, saya akan menjelaskan tentang pengertian partikel. Pengertian partikel ialah sejenis kata tugas yang memiliki bentuk khusus, yaitu sangat ringkas ataupun kecil, dengan fungsi tertentu. Nah, partikel terbagi atas beberapa, yaitu antaranya partikel lah, kan. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Dan yang kedua, partikel pun. Misalnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun, kendaraan masih tersedia. Nah, yang ketiga, bentuk pun yang merupakan bagian kata penghubung ditulis ada beberapa serangkai. Contohnya, adapun, kedatipun, andaipun, maupun. Dan selanjutnya, ataupun, meskipun. Nah, dan yang keempat, partikel per berarti demi, tiap, mulai, ataupun menulis. Nah, misalnya, mereka masuk ke dalam ruangan rapat satu persatu. Materi selanjutnya, angka bilangan. Akan melanjutkan materi mengenai penulisan kata, yaitu angka dan bilangan. Sebelum membahas bilangan, saya akan menjabarkan terlebih dahulu, yaitu materi mengenai angka. Angka terbagi atas beberapa. Yang pertama, angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab dan angka Romawi lazim digunakan sebagai lambang bilangan ataupun nomor. Contoh dari angka Arab adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan angka Romawi adalah seperti ini. Tak hanya itu, angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf agar lebih mudah dibaca. Contohnya, dia mendapatkan bantuan 90 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Selanjutnya, angka digunakan untuk menyatakan ukuran yang biasa disingkat sebagai A, yaitu untuk menyatakan ukuran panjang, berat, dan isi. Dan juga digunakan untuk menyatakan nilai yang biasa disingkat sebagai B. Contoh daripada ukuran yang disingkat sebagai A yaitu 5 km, dan contoh untuk menyatakan nilai yang disingkat biasa yaitu dengan B, 7%. Selanjutnya, kata ganti si dan sang. Materi selanjutnya mengenai kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan subjek ataupun objek yang tidak harus mengulangkan kata tersebut. Kata ganti dalam bahasa Indonesia meliputi dua hal. Yang pertama, saya, kita, mereka. Kata tersebut bisa disebut dengan kata lengkap. Yang kedua, yaitu tanda hubungku, tanda hubungmu, ku tanda hubung, dan nya. Itu adalah singkatan dari kata-kata tersebut. Contoh penempatan penulisan kata hubung dibagi menjadi dua, di awal dan di akhir. Untuk yang di akhir, contohnya ku tanda hubung di akhir, yaitu sudah ku pinjam buku itu. Untuk kata hubung di akhir kau, sepatu itu sudah kau pinjam. Yang kedua, kata hubung di awal. Untuk kata hubung di awal, apabila menggunakan kata kapital, itu ditambahkan dengan kata hubung. Yang pertama, kata hubung di awal ku pinjam laptop itu. Yang kedua, kata hubung di awalanmu, aku baru saja menemukan SIM-mu. Yang ketiga, nya, laptop itu miliknya. Kesimpulan. Nah, kita sudah membahas bersama-sama pemaparan materi mengenai penulisan kata. Yuk sama-sama kita tarik kesimpulan mengenai penulisan kata. Kesimpulan yang kami ambil adalah berdasarkan materi yang telah kami paparkan dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia yang telah disempurnakan, yaitu pada materi dalam penulisan kata seperti
Untuk penulisan kata yang benar, kita dapat menggunakan pedoman dari EYD, ejaan yang disempurnakan. Mari kita sama-sama belajar tentang ejaan yang disempurnakan. Terima I kasih. see them whole precision. Givers my only decision. Young gun, no one that back calling me splurge. Let me jump right out the